Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kisah Sarung Tangan, Kehidupan Kekristenan. Ayat intinya saya ambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sesungguhnya kita tidak bisa memiliki kehidupan kekristenan di dalam dunia ini dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menjalankannya. Satu-satunya cara agar kita bisa menjalankan kehidupan kekristenan di dalam hidup ini adalah jika Yesus menggerakkan kehidupan itu melalui diri kita. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi yang simpel dan mungkin terdengar sedikit bodoh, tetapi saya yakin saudara pasti dapat mengerti apa yang saya maksud melalui ilustrasi ini. Di atas meja terdapat sebuah sarung tangan. Sebuah sarung tangan yang didesain untuk bekerja, untuk mengangkat, membangun, dan melakukan banyak pekerjaan lainnya. Lalu saya bilang ke sarung tangan tersebut, "Hai sarung tangan, angkat buku itu." Dan saudara tahu, tidak terjadi apa-apa. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan sebuah motivasi. "Ayo sarung tangan, kamu pasti bisa. Kamu diciptakan untuk mengangkat buku itu." Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Tetap tidak terjadi apa-apa. Mungkin sarung tangan ini butuh sebuah pengajaran bagaimana cara mengangkat buku itu. "Ayo sarung tangan, jadi begini caranya. Kamu pegang buku itu di sini dan eratkan jari-jarimu seperti ini." Tetapi sarung tangannya tetap diam. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan sebuah fellowship. Ayo kita kumpulkan sarung tangan yang lain di dekat sarung tangan ini dan lihat apa yang terjadi. Tetap tidak ada apa-apa yang terjadi. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan sebuah komitmen. Ia harus mendedikasikan hidupnya kembali untuk menjadi sebuah sarung tangan, mengangkat tangan, maju ke depan, dan dibaptis. Mungkin itu yang membuatnya melakukan sesuatu. Tetapi saudara tahu, tentu saja itu tidak akan merubah apa-apa. Saya yakin saudara sekarang pasti sudah mengerti poin yang saya ingin katakan. Meskipun sarung tangan tersebut didesain untuk melakukan sebuah pekerjaan, ia tidak dapat melakukan pekerjaan apapun hingga sebuah tangan yang hidup masuk ke dalamnya dan melakukan pekerjaan melalui sarung tangan tersebut. Dan begitulah bagaimana cara hidup kekristenan bekerja. Kita tidak dapat mencintai seseorang dengan benar. Kita tidak dapat keluar dari pornografi. Kita tidak dapat berhenti menjadi orang yang egois. Kita tidak dapat berhenti menjadi orang yang suka cemburu. Kita tidak dapat berhenti
menjadi orang pengganggu dengan kekuatan kita sendiri. Kita didesain untuk memiliki kapasitas melakukan itu semua, tetapi kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Satu-satunya cara untuk memiliki hidup kekristenan yang sesungguhnya adalah dengan membiarkan Kristus yang bekerja melalui kita. Kita boleh baca Alkitab kita, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengerti bahwa tanpa Kristus yang bekerja dalam diri kita, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Untuk itu datanglah kepadanya dan biarkan Kristus yang bekerja melalui kita. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mengerti bahwa kita tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan yang bekerja melalui kita. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa membiarkan Kristus yang bekerja melalui kami. Kiranya Tuhan memakai kami sebagai alat yang indah di tangan-Mu, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.